Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang mata kuliah pasar modal dan lembaga keuangan, tentang materi sewa guna usaha atau bisa disebut dengan leasing. Jadi, sebelum materi ini akan kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nikadek Sri Artani, nomor absen 23. Saya Diputu Firanita Pertiwi, nomor absen 33. Saya Nikadek Dwi Abra Setiari, absen 22. Saya Putu Feni Sri Rahayu, absen 38. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Jadi materi pertama yaitu tentang pengertian sewa guna usaha. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK 01 garing 1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, yaitu sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan tiga pihak utama, yaitu yang pertama ada lessor, adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua ada lease, adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada supplier. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa gunakan. Baiklah, itu tadi materi yang pertama yaitu tentang pengertian sewa guna usaha. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan leasing. Perkembangan leasing. Sejarah perkembangan leasing menurut TM Tom Clark dimulai sekitar tahun 1850. Pada saat tercatatnya perusahaan pertama yang menyewakan kereta api di Amerika Serikat, The Bell Telephone Company mulai memberikan layanan penyewaan telepon kepada para pelanggannya melalui pembayaran secara cicilan pada tahun 1877. Sementara di tahun 1952, perusahaan leasing di San Francisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara langsung. Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. No. KEP 122 garis miring MK garis miring 4 garis miring 2 garis miring 1974 nomor 32 garis miring M garis miring SK garis miring 2 garis miring 1974 dan nomor 30 garis miring KPB garis miring I garis miring 1974 tanggal 7 Februari tentang perizinan usaha leasing sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam memberi izin usaha bagi perusahaan leasing. Baik, itulah presentasi yang kedua tentang perkembangan leasing. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu manfaat leasing. Manfaat leasing dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penghematan modal, di mana usaha lease tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Sehingga dengan menggunakan leasing, kemungkinan lease menghemat modal kerja. Yang kedua, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan adalah adanya sumber pembiayaan selain dari bank akan memberi keleluasaan dan alternatif untuk pembiayaan usaha. Yang ketiga yaitu persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel.
di mana perjanjian leasing tidak seakui dan seketat dalam bank. Yang keempat yaitu biaya lebih murah, di mana penggunaan barang melalui metode leasing jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan pada perhitungan nilai sekarang, present value. Yang kelima yaitu di luar neraca atau yang disebut dengan off balance sheet adalah tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk mencantumkan transaksi leasing dalam neraca perusahaan apabila leasing dilakukan dengan metode operasional lease. Baik, itulah materi yang ketiga, yaitu manfaat leasing, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing dan jenis-jenis leasing. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lease. Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang terakhir ada bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Yang terakhir ada jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada capital lease. Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Lease yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Yang kedua ada operating lease. Pada operating lease, lessor memberi barang dan kemudian menyewakan kepada lease untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang hasil produksinya. Yang keempat ada leverage lease. Pada leasing ini melibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lease tidak membiayai objek leasing sehingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari hasil barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider. Yang kelima ada cross border lease. Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Baiklah, sebelum presentasi ini kami tutup, adapun kesimpulan dari kelompok kami dalam presentasi ini, yaitu di mana sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala. Jadi sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.